Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Gentleman Muslim. Dan di video kali ini kita bakal membawakan tema tentang hukum pacaran menurut Islam, guys ya. Istilah ini pastinya sudah tidak asing lagi ya guys, di kalangan anak-anak sampai para orang tua gitu. Pacaran adalah jalinan cinta antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya yang bukan mahram dengan tujuan sebagai persiapan sebelum mereka akhirnya menikah. Tapi dalam praktiknya teman-teman, ini seringkali diwarnai dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Nah, ini yang menyebabkan pacaran haram menurut agama Islam, teman-teman. Oke, kira-kira apa aja ya? Kita cari tahu satu persatu, teman-teman. Satu, perbuatan mendekati zina, ya. Bukan hanya melakukan zina, mendekati pun itu termasuk haram, teman-teman. Sebabnya perbuatan yang mendekati zina bisa membawa seseorang pada zina sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, ya. Jadi mendekati saja itu udah haram, ya, haram teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang berpacaran ya, biasanya tuh di tingkat SMA gitu ya, karena biasanya paling marak lah, SMA kuliah itu paling marak. Jadi sebaiknya putusin segera gitu teman-teman, karena itu hanya mendatangkan mudarat saja teman-teman. Oke, memang sih tidak semua orang yang berpacaran lantas langsung berzina ya. Memang sih teman-teman, tidak semua orang yang berpacaran langsung berzina secara langsung. Akan tapi godaan nafsu ketika berpacaran itu menjerumuskan seseorang pada 3 jenis zina sebagai berikut. Mungkin saya nanti taruhin list-listnya apa aja jenis zina menurut Islam, guys. Semua ini disebut dengan zina karena bisa membawa orang yang berpacaran pada zina yang sesungguhnya, yaitu zina dengan kemaluan. Oke, lanjut ke list yang berikutnya. Berduaan tanpa mahram atau kalwat gitu. Jalan bareng adalah salah aktivitas yang sering dilakukan oleh orang yang berpacaran. Gak mungkin dong pas jalan-jalan terus ngajak orang tuanya habis itu jadiin mahramnya gitu. Kan ya gak masuk akal gitu. Biasanya mereka tuh diam-diam gitu, bahkan mepet-mepet ke tempat sempit. Aduh, itu udah nauzubillah sekali teman-teman. Jangan sampai ya. Pokoknya jauhinlah yang namanya pacaran gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, lanjut ke poin yang berikutnya, kenapa pacaran itu haram. 3, memandang yang diharamkan. Nah, ketika dua sejoli pacaran ya, biasanya hampir bisa dipastikan mereka akan saling memandang satu dengan yang lain, guys. Bukankah cinta itu datang dari mata turun ke hati? Nah, semakin dipandang semakin cinta gitu ya kan. Hal ini yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin dan mukminat untuk menjaga pandangannya. Dalam Quran surah An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Nah, ini yang menyelisihi gitu ya, pacaran dengan aturan muslim gitu. Selain itu teman-teman, melihat dengan tidak sengaja itu bahkan juga gak boleh, guys ya. Melihat dengan sengaja yang hal-hal yang aneh-aneh itu juga tidak boleh gitu. Oke. Sesuai dengan hadis riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Gitu.
Semoga Allah menjaga pandangan kita semua teman-teman dari hal-hal yang diharamkan. Apabila teman-teman melihat yang aneh-aneh di Instagram atau di real life ya, dunia nyata gitu ya, melihat yang aneh-aneh yang yang nauzubillah itu, langsung alihkan pandangannya guys, karena takutnya bangkit syahwat gitu ya. Oke, yang keempat adalah bersentuhan dengan lawan jenis, bergandengan tangan, saling colek, membelai, uwuan ya kalau zaman sekarang sebutnya ya teman-teman. Itu adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sering berpacaran gitu ya kan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Seseorang ditusuk kepalanya dengan pasak besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ar-Ruyani di dalam kitab Musnadnya, disahihkan Al-Albani dalam silsilah as-sahih nomor 226. Gimana rasanya ya teman-teman ditusuk dengan pasak besi guys ya. Pasak besi itu nanti di akhirat sana bakal digituin gitu guys ya. Itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi jangan coba-coba menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Oke, poin yang kelima adalah menyia-nyiakan waktu. Salah satu konsekuensi orang pacaran adalah harus punya waktu kepada sang pacar. Entah itu segera memberi perhatian, pergi bersama, sekedar membalas obrolan via chat dan semacamnya. Jika sedikit menghindar dan beralasan karena tidak ada waktu, akan dianggap sebagai nggak peka, nggak peduli. Bahkan mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam demi membalas chattingan dengan si dia. Padahal kehilangan waktu dengan sia-sia dampaknya bakal sangat mengerikan teman-teman. Dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya saja. Al-Fawaid halaman 44. Nomor 6. Mabuk kepayang atau al-isq. Al-isq alias mabuk kepayang adalah penyakit yang tak kalah berbahaya dan merusak dibanding dengan poin-poin yang telah kita bahas sebelumnya. Penyakit al-isq atau mabuk kepayang ini membuat seseorang berani melanggar aturan dan syariat Islam. Rela melakukan hal-hal yang tabu dan memalukan hanya karena ingin dapatkan ridho si dia gitu. Ini banyak udah nggak punya otak lagi ya, tidak punya rasa malu ya. Urat kemaluannya udah hilang. Oke, bakal saya ceritakan teman-teman dengan satu kisah menarik umat Islam ya. Ada kisah yang tercantum dalam Al-Quran di zamannya Nabi Yusuf alaihi salam. Zulaika adalah seorang wanita terpandang rela menjatuhkan harga dirinya demi menggoda Nabi Yusuf alaihi salam karena terlanjur dimabuk cinta ya. Ini teman-teman, jangan itu karena fitnah wanita tuh yang benar-benar dahsyat gitu ya. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surat Yusuf ayat 24. Oleh karena itu teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dengan tegas kepada para lelaki-laki untuk hati-hati terhadap fitnah wanita. Tidaklah ada sepeninggalku fitnah, cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah atau cobaan terhadap wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 596 dan Muslim nomor 2740. Setelah kita mengulas apa saja keburukan mudorot yang terjadi ketika kita berpacaran, apakah teman-teman masih mau melanjutkan aktivitas pacaran? Apakah kalian sudah bisa menyimpulkannya? Apakah masih
pengen dilanjut pacarannya gitu ya kan, lebih baik waktu yang kita miliki kita gunakan untuk untuk sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Karena sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya akan kembali pada pribadi diri kita masing-masing. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat muslim dan manusia, dan semoga kita semua bisa selamat bersama-sama di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.